Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhikkan." Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia merasa benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat serta kesehatan. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan beberapa poin tentang adabul kalam. Adabul kalam artinya adab-adab atau etika-etika yang harus kita perhatikan di saat kita berbicara. Sesungguhnya berbicara merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Dengan adanya kemampuan berbicara, kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain. Kita menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada orang lain juga lewat pembicaraan kita. Kita bisa beribadah dengan lisan kita, bisa berzikir, membaca Al-Quran, berdakwah, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini semua karena adanya al-lisan, adanya lisan dalam diri kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam kitabnya yang mulia surah Ar-Rahman, Allamahul Bayan. Yang di antara tafsirnya menurut para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa berbicara. Jadi berbicara merupakan salah satu nikmat dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita itu ada malaikat yang mencatatnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat kiraman yang sangat mulia yang mereka mencatat setiap yang keluar dari lisan kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mereka mengetahui semua yang kalian lakukan. Yang mereka mengetahui semua yang kalian ucapkan. Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan seseorang kecuali ada raqib dan atid yang senantiasa mencatatnya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati menjaga lisan kita dari setiap ucapan yang bisa berpotensi menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu penting bagi kita mempelajari adabul kalam, adab-adab, etika-etika, kesopanan-kesopanan di dalam berbicara. Adab yang pertama, bahwa seseorang wajib hukumnya mengucapkan ucapan yang baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka hendaklah dia diam. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam as-sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik saja kepada siapa saja. Kepada temannya, kepada keluarganya, kepada gurunya, kepada masyarakat. Hendaklah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik saja, yang menyenangkan hati orang, yang tidak menyakiti hati orang, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah SAW, "Auliyasmud", maka hendaklah dia diam. Kalau kita tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka hendaklah kita diam. Diam lebih bagus, diam lebih selamat. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Man samata naja." Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Maksudnya diam dari ucapan-ucapan yang buruk. Diam dari ucapan-ucapan yang menyakiti. Dia akan selamat dari dosa. Juga dari kemarahan orang lain. Dari kebencian orang lain terhadap dirinya. Kemudian di antara adab berbicara juga adalah bahwa seseorang tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang kasar. Ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ini tidak boleh diucapkan
oleh seorang santri. Ini tidak boleh diucapkan oleh seseorang yang belajar ilmu agama. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Orang mukmin yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang dia bukan orang yang suka mencela, tidak suka mencela orang lain, tidak suka melaknat, walal fahish, dan bukanlah orang mukmin itu orang yang ucapannya jorok. Selalu ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang jorok. Ini bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Walal bazi, bukan pula orang yang kasar ucapannya, menyakiti hati orang lain. Kita harus periksa diri kita masing-masing. Apakah ketika kita berbicara ada orang yang tersinggung dengan ucapan kita? Atau ketika kita berbicara ada orang yang tersakiti dengan lisan kita? Orang mukmin itu bukan orang yang suka mengumpat, bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka menghina, bukan orang yang suka merendahkan orang lain, bukan orang yang suka menyudutkan orang lain, bukan orang yang suka memanggil orang lain dengan ucapan-ucapan, dengan nama-nama yang buruk. Ini bukan orang mukmin. Kita harus menghentikan hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita. Kalau kita memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, maka orang pun akan memanggil kita dengan panggilan yang buruk. Dan itu salah satu bentuk hukumannya. Ketika kita memanggil orang lain dengan nama binatang, maka teman kita juga akan memanggil kita dengan panggilan yang buruk juga. Dan tentu kita semua tidak akan menyenanginya. Kemudian anak-anakku yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembicaraan kita tidak boleh mensucikan diri kita. Menganggap diri kita suci, menganggap diri kita hebat, orang lain bodoh semua. Orang lain tidak ada yang mengerti, hanya kita yang mengerti. Termasuk diantaranya selalu memotong pembicaraan orang. Orang belum selesai membicara, sudah dipotong pembicaraannya. Orang belum selesai berbicara, dia sudah ditanggapi oleh dia. Ini termasuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Kita semua memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan dan kepintaran. Tetapi orang lain juga bukan orang yang tidak pintar. Mereka juga punya pengetahuan. Sehingga kita harus pandai mendengar, harus pandai menanggapi. Kapan kita menanggapi ucapan orang? Ketika dia sudah selesai berbicara, baru ditanggapi. Dan jangan menyombongkan diri. Hanya saya yang tahu, hanya saya yang pintar. Orang lain tidak mengetahui seperti yang saya ketahui. Ini tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Seperti ayat yang dibaca tadi, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian semua menganggap suci dari diri kalian. Janganlah kalian semua menganggap diri kalian yang pintar, orang lain tidak. Janganlah kalian menganggap bahwa diri kalian yang mengetahui, orang lain tidak. Jangan kalian mengatakan bahwa kalian itu suci dari segala aib, dari segala kesalahan, dari segala kekurangan. Itu tidak boleh ada di dalam diri seorang muslim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mengatakan dan menganggap dirinya suci, ya kan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki may yasha, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzlamuna fatila, mereka semua tidak dizalimi walaupun dengan kezaliman yang sangat kecil. Kemudian di antara adab berbicara juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwasanya kita semua tidak boleh berdebat, bertengkar dengan teman. Kadang-kadang yang diperdebatkan, yang dipertengkarkan adalah hal-hal yang kecil, yang tidak berguna sama sekali, yang tidak membawa manfaat bagi kita. Kita sudah berdebat habis-habisan, sudah keluar urat lehernya. Tetapi di balik perdebatan itu tidak ada manfaat. Lebih baik kita diam tatkala tidak ada manfaat dari yang kita bicarakan tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhikkan. Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia merasa benar. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ana za'imun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana mazihan. Dan saya menjamin kata Rasulullah SAW, sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ketika bercanda. Rasulullah SAW menjamin rumah bagi orang yang meninggalkan perdebatan, tidak mau berdebat dengan orang, tidak mau berpanjang-panjang perdebatan dengan temannya,
walaupun dia yang merasa benar. Kemudian Rasulullah menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Ini juga penting. Jangan pernah kita berdusta di dalam pembicaraan kita. Berdusta kepada teman, berdusta kepada guru, berdusta kepada orang tua kita. Ini termasuk hal-hal yang dilarang. Orang mukmin itu tidak berdusta, kata Rasulullah SAW. Kemudian lanjutan hadis tadi, kata Rasulullah SAW, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, rawahu Tirmizi. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya. Jadi luar biasa ganjarannya. Tatkala kita menahan lisan kita dari berdebat, berbantahan dengan teman-teman kita, dengan guru kita, maka saat itu ada jaminan dari Rasulullah SAW, yaitu sebuah rumah di pinggiran surga. Dan tatkala kita berusaha menjauhi segala bentuk dusta dalam kehidupan kita, dusta dari segi ucapan, dusta dari segi perbuatan, jaminannya adalah sebuah rumah di tengah-tengah surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, tatkala kita berusaha memperbaiki akhlak kita, baik itu akhlak terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, maka jaminannya adalah rumah yang paling tinggi di surga. Kemudian di antara adab-adab juga yang tidak boleh kita laksanakan, di antara adab dalam berbicara juga adalah kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tercipta dari tanah, dan kita semua adalah orang-orang yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka jangan kita menyombongkan diri kita di hadapan teman-teman kita. Tidak boleh menyombongkan diri kita dengan ucapan yang kasar, yang menyakitkan. Ini tidak boleh sama sekali. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Innallaha auha ilayya an tawada'u wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memerintahkanku agar kalian semua tawadu, saling merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Jangan saling menyombongkan, hanya saya yang pintar, hanya saya yang kaya, hanya saya yang terpandang, hanya saya yang pandai. Ini tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Sesungguhnya kesombongan itu adalah ciri-ciri orang-orang kufar. Kemudian di antara adab dalam berbicara adalah tidak memanggil teman-teman kita dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini tidak boleh. Sering sekali kita dengar hal ini. Kita harus menghentikan hal seperti ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian saling menghinakan diri kalian. Kita menghina teman, lalu teman kita menghina kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu anfusakum. Jangan kalian saling memanggil diri-diri kalian dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini diharamkan hukumnya dalam agama kita. Dipanggil teman kita dengan panggilan nama-nama binatang. Sering sekali kita dengar, ini tidak boleh. Apalagi kita pelajar-pelajar sunnah Rasulullah SAW. Tentu hal ini tidak boleh terjadi sama sekali. Kita harus mencerminkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan. Tidak boleh kita berlawanan dengan apa yang kita pelajari. Salah satu cara agar ilmu tersebut menempel dengan kuat, tertanam dengan kuat dalam hati kita adalah menerapkan setiap yang kita pelajari. Kita belajar di sekolah bahwa berucap itu mesti dengan sopan santun. Berucap itu mesti menjaga perasaan orang lain. Berucap itu tidak boleh kasar, tidak boleh seenaknya, tidak boleh sekenanya kita, tidak boleh sekate-kate kata orang sini. Itu tidak boleh sama sekali dilakukan oleh seorang pelajar. Dia harus mengontrol ucapannya. Oleh sebab itu, kita semua diajarkan oleh agama kita, ta'allam summa takallam. Belajar dulu kemudian berbicara. Pikirkan dulu apa yang akan kita ucapkan. Jangan ucapkan dulu baru kita pikirkan. Terkadang kita melakukan hal-hal yang memang tidak dibenarkan. Kita asal ngomong saja, tidak peduli orang lain tersakiti, tidak peduli orang lain tersinggung. Ini tidak boleh. Bukankah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Kita perlu teman kita dan kita perlu juga menjaga adab. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi diri kita ini 2 telinga dan 1 lisan? Apa hikmahnya? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban Al-Busti dalam Raudhatul Uqala,
manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 telinga dan 1 lisan agar dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jangan berbicara lebih banyak. Ya, ngomong dari pagi sampai malam. Tertawa, bercanda, tidak peduli orang lain suka atau tidak. Ini tidak boleh ada pada diri seorang pelajar. Kemudian, ya, di antara adab berbicara juga adalah tidak terlalu banyak bercanda. Ya, alla yuksira minal mizah, bahwa seseorang itu tidak boleh terlalu banyak bercanda. Ya, harus mengurangi, karena bercanda itu kata para ulama adalah kal milhi fit ta'am. Bercanda itu seperti garam pada makanan. Kalau makanan tidak ada garamnya, tidak lezat rasanya, tidak enak rasanya. Tapi kalau garamnya kelebihan juga tidak enak. Begitu juga dengan bercanda. Antum kalau serius terus, tegang terus urat sarafnya, mungkin kehidupan kita tidak nyaman. Tapi kalau bercanda terus menerus, ya, ini juga tidak enak. Maka bercandalah sesuai dengan kebutuhannya saja. Ketika ada tempatnya. Dan bercandalah dengan orang yang memang bisa diajak bercanda. Ya, jangan bercanda dengan gurunya. Ya, kemudian bisa menjatuhkan wibawa gurunya dan seterusnya. Maka kurangi. Ya, jadi orang yang biasa saja. Tidak boleh lebay. Ya, tidak boleh berlebihan dalam sikap dan perbuatan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini berfaedah bagi kita semua dan membawa manfaat dalam kehidupan kita dan terutama bisa kita terapkan, ya, dalam kehidupan kita ini. Ingatlah bahwasanya kita masih dalam usia belajar. Kita bisa memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Sebab itu seorang ulama Abul Hasan An-Nadwi, beliau mengatakan bahwa manusia di masa muda itu seperti ranting kayu. Ranting kayu kalau dia kecil masih bisa diluruskan, dibengkokkan, dibentuk sebagaimana kita suka. Ya. Tetapi kalau sudah besar tidak bisa. Ya. Begitu juga dengan tabiat manusia. Dan kalau manusia kecil, masih kecil, ya, karakternya, sifatnya, akhlaknya masih bisa diperbaiki. Sebagaimana ranting kayu ketika masih kecil bisa diperbaiki, dibentuk sebagaimana kita suka. Tapi kalau sudah dewasa, ya, tidak bisa. Dia sudah punya, ya, ego tersendiri yang kita tidak bisa merubah mentalnya. Maka di saat inilah kita belajar. Di saat inilah kita memperbaiki apa yang kurang pada diri kita. Di saat inilah kita berusaha, ya, mengoreksi diri kita sendiri sehingga menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.